Konon, pada lebih dari 10.000 tahun lalu, ada sebuah peradaban yang sangat maju. Kerajaannya kaya, kotanya banyak dilapisi emas, dan alamnya makmur. Tapi semua keindahan itu hancur dalam semalam, tenggelam bak di telan bumi. Peradaban ini dikenal sebagai Atlantis. Halo guys, yuk sini ngumpul sama aku, Alf dari Alf Kisah. Kita bahas kisah Atlantis yang melegenda. Dimulai dari awal mula Atlantis, kehancurannya, dan lokasinya di mana. Disclaimer dulu ya, Atlantis ini masih belum terbukti secara ilmiah, jadi ditonton sampai habis supaya nggak salah paham. Sekarang kita mulai aja yuk kisahnya. Empat kata yang menggambarkan Atlantis: kuat, makmur, maju, dan indah banget. Konon, Atlantis ini peradaban paling maju di zamannya loh. Padahal menurut catatan Plato, Atlantis udah ada dari 9.000 tahun dari zamannya Plato, yang artinya kurang lebih 11.000 tahun lalu dari zaman sekarang. Udah gitu, keindahannya utopian banget. Ibaratnya Atlantis ini surga dunia deh. Emang keindahannya seperti apa sih? Jadi, Atlantis ini di atas sebuah pulau Atlas. Bagi beberapa orang disebutnya berdua saking gedenya pulau ini. Kerajaan ini membuat kota berbentuk cincin yang berlapis-lapis. Di setiap cincinnya ada bangunan dan perumahan warga yang setiap cincinnya akan dibatasi oleh air sebagai sistem perairan mereka. Tapi di setiap cincinnya juga dihubungkan oleh jembatan yang kokoh. Nah, di tengah cincin tersebut adalah pusat kota, tempat kerajaan dan bangunan-bangunan paling penting ada di situ. Katanya nih, bangunan dan patung-patung di Atlantis itu banyak berlapis emas. Kebayang nggak sih seberapa indahnya? Terus gimana sih awal mula peradaban ini terbentuk? Menurut buku Dialog Kritias karya Plato, dulunya daerah tempat Atlantis ini ya peradaban biasa, nggak maju-maju banget. Pulau ini terletak di dekat pilar-pilar Hercules yang sekarang ini dekat Selat Gibraltar. Nah, ini Selat Gibraltarnya, pulau itu di sini. Tapi namanya belum Atlantis ya. Di pulau itu ada seorang gadis cantik banget bernama Cleito. Saking cantiknya, dewa laut Poseidon jatuh cinta dan menikahinya. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 5 pasang kembar laki-laki, jadi totalnya 10 putra. Supaya adil, Poseidon membagi-bagi wilayah menjadi 10 wilayah, lalu dikasih ke semua putranya. Nah, pulau asalnya Cleito ini diberikan ke putra sulung bernama Atlas. Jadi rajalah dia di sana. Makanya nanti namanya menjadi Atlantis, yang berarti Pulau Atlas. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau Raja Atlas ini menguasai Pulau Atlas dan sekitarnya. Lalu wilayah ini dibagi-bagi lagi, supaya semua adiknya juga berkuasa di bawah kepemimpinannya. Ya bisa dibilang Atlas menjadi raja, adik-adiknya jadi gubernur. Karena Raja Atlas dan adik-adiknya adalah manusia setengah dewa, keturunan Poseidon, pastinya kualitas mereka di atas rata-rata manusia umumnya dong, bibit unggul. Mereka lebih kuat dan lebih cerdas. Udah gitu, kerajaan ini juga diberkati ayah mereka, Poseidon. Itulah kenapa Atlantis menjadi kerajaan dan peradaban yang paling maju di zamannya. Nah, tapi namanya manusia, semakin di atas semakin egois dan juga lupa diri. Jadi mereka suka menyerang kerajaan-kerajaan lain buat dijajah. Masyarakat kerajaan yang ditaklukkan Atlantis banyak dijadikan budak dan kekayaan mereka disita. Kerajaan-kerajaan sekitarnya nggak tinggal diam dong mereka dijajah. Mereka membuat aliansi. Nah, tapi sayangnya aliansinya sendiri tercerai-berai nih. Entah karena Atlantisnya jago banget memecah belahnya, atau para aliansi ini terlalu lemah sumber dayanya buat ngelawan. Satu-satunya yang berani ngelawan Atlantis adalah masyarakat Athena kuno. Yang nggak disangka, masyarakat Athena menang ngelawan Atlantis. Hebat banget ya! Tahanan dan budak-budak Athena yang ada di Atlantis dibebaskan. Ya, usaha dibarengin sama keberuntungan jadinya sukses deh. Di sisi lain, keberuntungan gak berpihak pada masyarakat Atlantis. Setelah kalah sama masyarakat Athena, tiba-tiba ada bencana dahsyat, terjadi gunung meletus memuntahkan api yang panas. Erupsi ini menimbulkan gempa dahsyat yang meluluh lantahkan bangunan-bangunan. Kemegahan Atlantis runtuh satu persatu. Gempa hebat ini memicu tsunami dari laut yang mengelilinginya.
Gelombang tsunami-nya besar banget sampai bisa menyapu habis peradaban ini. Atlantis tenggelam, benar-benar seperti tertelan bumi. Menurut Plato, para dewa marah sama orang-orang Atlantis yang semena-mena, korup, dan sombong banget. Ada versi yang bilang Zeus lah yang paling marah dan menghancurkan Atlantis. Tapi ada juga yang bilang Poseidon lah yang melakukan hal itu. Kok Poseidon tega ya menghancurkan keturunan-keturunannya di Atlantis? Sayangnya nggak dijelasin. Menurutku sih lebih masuk akal Zeus ya yang mengutuk Atlantis. Jadi Atlantis ini beneran ada atau enggak? Terus letaknya di mana? Sebelum sampai ke pertanyaan itu, kita bahas dulu yuk sumber informasi tentang Atlantis. Sampai saat ini, satu-satunya rujukan tentang Atlantis yang bisa kita temuin adalah dari buku dialog Plato yang berjudul Timaeus dan Critias. Kitab Timaeus menceritakan asal-usul dunia dan manusia, kesempurnaan komunitas Athena kuno, dan keberhasilan dalam mempertahankan diri dari serangan Athena. Kitab Critias mayoritas membahas strategi peradaban Helenik selama konflik dengan bangsa barbar. Dari dua buku itu, Plato juga menuliskan bagaimana buruknya watak orang-orang Atlantis. Dia juga membandingkan dengan watak baiknya masyarakat Athena kuno. Meskipun Plato menggambarkan Atlantis dengan detail di buku tersebut, uniknya, Plato sendiri nggak pernah melihat peradaban dengan mata kepalanya sendiri. Plato mendengar kabar Atlantis dari Critias. That's why judul dialognya Critias. Critias dapat info dari kakeknya. Kakek Critias dapat info dari Solon. Solon dengar kabarnya dari seorang pendeta dari Mesir kuno. Jadi bisa dibilang kabar soal Atlantis ini duluan populer di Mesir kuno. Atlantis ini dari awal emang udah kontroversial banget guys. Dari awal dikisahkan, para filsuf Yunani kuno kebagi menjadi dua kubu. Kubu yang percaya dan kubu yang nggak percaya. Mayoritas sih kubu yang nggak percaya ya. Mereka melihat kedua buku Plato ini sebenarnya karya fiksi Plato sendiri untuk mencurahkan keluh kesahnya soal masyarakat dan bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat yang ideal. Dari kubu yang percaya, yang paling terkenal adalah Kratos, muridnya Xenocrates. Xenocrates adalah filsuf muridnya Plato. Kenapa Kratos yang paling terkenal? Karena Proklus pernah memberikan kabar ke masyarakat kalau Kratos sebenarnya pernah menemukan sebuah kolong atau bagian dari sejarah Atlantis dalam tulisan hieroglif pas Kratos berkelana ke Mesir. Tapi ya mayoritas filsuf Yunani skeptis sih, alias nggak percaya soal temuan Kratos. Makanya masyarakat Yunani kuno saat itu santai banget kalau ngebahas Atlantis ini. Baru di abad ke-17 dan ke-18, Atlantis ini populer banget. Mulai banyak nih orang yang kepo, cari tahu, dan berteori konspirasi soal Atlantis. Hal ini dipicu sama ditemukannya reruntuhan kota Troya yang terkubur tanah di Turki. Awalnya kota Troy ini tuh dianggap mitos. Loh, kok tiba-tiba ada? Jangan-jangan Atlantis juga kayak gitu lagi. Makanya semenjak itu Atlantis menjadi misteri yang nggak terpecahkan. Meskipun saat ini masih banyak orang yang skeptis dengan keberadaan Atlantis. Bahkan kebanyakan sejarawan dan antropologi modern tuh percayanya Atlantis ini ya karya fiksinya dari Plato. Karena sampai sekarang Atlantis ini masih nggak jelas pernah ada atau enggak, banyak banget teori konspirasi tentang Atlantis beserta spekulasi lokasinya. Dikutip dari National Geographic, Robert Ballard, seorang penjelajah laut, bilang kalau pada 3.600 tahun lalu, sebuah erupsi volcano menghancurkan pulau Santorini di Laut Aegean dekat dengan Yunani. Pada saat itu, ada sebuah masyarakat canggih dari masyarakat Minoans yang tinggal di Santorini. Mereka hancur karena erupsi tersebut. Tapi kalau dilihat dari timeline-nya sih nggak cocok ya sama keberadaan Atlantis yang diklaim 9.000 tahun dari zamannya Plato. Jadi bisa aja Plato ini sebenarnya merujuk sama erupsi yang menghancurkan masyarakat Minoan. Tapi salah tahun, karena kan informasinya sendiri dari mulut ke mulut ya. Atau kalau ternyata benar Atlantis itu aslinya fiksinya Plato, dia terinspirasi dari kehancuran bangsa Minoan itu. Ada juga yang berspekulasi kalau Atlantis itu sebenarnya ada di Indonesia loh. Teori ini ditulis di bukunya Prof. Arisio Santos. Beliau menyatakan kalau kondisi Indonesia seperti kesuburan alamnya, iklim, sampai teknik pertaniannya cocok banget sama Atlantis.
Apalagi kan ada pergeseran tektonik ya dari ribuan tahun yang lalu, yang membuat daratan tuh bisa geser-geser. Tapi kalaupun geser-geser, kenapa jauh banget ya? Udah gitu ke bawah lagi. Jadi penasaran kalau misalnya benar Atlantis di Indonesia, kira-kira Nyi Roro Kidul itu ada hubungannya nggak ya sama Raja Atlantis? Selain di Santorini dan Indonesia, ada yang berspekulasi Atlantis terletak di sekitar Laut Tengah, seperti Yunani, Italia, dan Turki. Ada juga yang bilang di Palestina dan Israel, di Swedia, bahkan Karibia. Sebenarnya teori-teori soal Atlantis ini banyak banget guys. Apa kita perlu bahas di video selanjutnya? Komen di bawah ya. So, gimana menurut kalian soal kisah kali ini? Apakah menurut kalian Atlantis itu cuma mitos atau sejarah? Komen di bawah ya. Tapi make sure sebelum mempercayai sesuatu, kita perlu banget memperbanyak informasi, mempertanyakan juga kebenarannya, dan ya kita berpikir kritis lah apakah ini masuk akal atau enggak. Thank you for watching. Kalau kalian suka, like, share, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Untuk yang udah support aku, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye!